Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Semenjak Rasulullah di sana hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah di sana berhasil menjadi pemimpin di negara Madinah. Jadi pada saat itu Rasulullah bukan hanya menjadi seorang rasul, tetapi beliau juga menjadi seorang pemimpin di Madinah tersebut. Yang mana negara Madinah itu merupakan negara yang beragam, yaitu beragam agamanya beserta sukunya. Dan beliau setelah berhasil menjadi pemimpin di negara Madinah, beliau membentuk Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin, Yahudi beserta agama-agama yang lain. Dan di sana juga Rasulullah dapat mempersatukan dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang mana dua suku itu merupakan suku terbesar di Madinah. Jadi beliau dapat mempersatukan dua suku besar itu. Kemudian hubungan antara kaum muslimin, Yahudi dan juga Nasrani di sana terbangun setelah Rasulullah membuat perjanjian, yang mana di sana perjanjian itu fokus dan khusus kepada persatuan Madinah. Dan itu berkisar selama 2 tahun, yaitu Madinah itu selama 2 tahun itu aman dan damai, tidak ada suatu peperangan atau pemberontakan. Dan setelah 2 tahun itu barulah muncul suatu gejolak, yang gejolaknya itu dari orang-orang Yahudi yang tidak terima dengan kedatangan Rasulullah atau dengan kepemimpinan Rasulullah. Dan di sana kenapa mereka tidak menerima kedatangan Rasulullah? Karena mereka itu menganggap bahwa agama Islam itu semakin berkembang. Lah karena itu kaum Yahudi merongrong kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan di sana juga ada kaum Quraisy dan juga orang munafik. Yang awalnya kaum Quraisy di sana ikut dalam perkembangan Islam, akan tetapi karena mereka khawatir, akhirnya mereka juga merongrong agama Islam. Dan setelah itu jika orang munafik itu mengikuti Islam, tapi mereka itu ingin merusak Islam dari dalam. Jadi itulah tipu daya atau muslihah dari orang munafik tersebut. Dan setelah itu turunlah ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat 39, yang isinya itu Rasulullah itu Allah itu mengizini untuk berperang, dan akhirnya Rasulullah itu melakukan peperangan. Yang awal peperangannya itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Yang mana peperangan itu tidak imbang. Karena di sana kaum muslimin itu berjumlah 305 orang, sedangkan kaum Quraisy itu 900 sampai 1000 orang. Lah, tetapi walaupun tidak imbang, kaum muslimin tetap menang dalam peperangan itu. Dan karena kaum Quraisy tidak terima dengan kemenangan kaum muslimin, akhirnya mereka itu melakukan penyerangan lagi pada tahun 3 Hijriah. Yang mana di sana mereka membawa 3000 pasukan, sedangkan Rasulullah hanya 1000 pasukan, dan itu juga 300 dari 1000 orang tersebut merupakan dari golongan orang-orang munafik. Tetapi Rasulullah tetap melanjutkan perjuangan peperangan itu dengan 700 orang, yang dimana di situ bertemu di Bukit Uhud. Sebenarnya di sana kaum muslimin itu menang dalam peperangan itu, akan tetapi karena kaum muslimin itu mulai memunguti harta rampasan dan tergoda oleh duniawi, akhirnya kaum muslimin itu menghiraukan serangan dari musuh. Yang mana yang memunguti harta rampasan itu dari kaum muslimin itu merupakan pasukan dari pemanah, pasukan dari pemanah. Yang pada waktu itu Rasulullah sudah memperingati agar tidak
meninggalkan pos. Dan dengan itu musuh itu dengan baik untuk menyerang kaum muslimin. Khalid bin Walid yang merupakan dari pasukan pemanah itu melumpuhkan orang Islam, berhasil melumpuhkan orang Islam, yang mana di sana pada saat itu kaum Quraisy awalnya yang sudah meninggalkan perangan itu akhirnya kembali untuk ikut menyerang umat Islam, dan akhirnya orang Islam di sana 70 dari orang Islam itu mati syahid di medan perang. Lah, itulah sejarah dari perang Badar itu pada tahun 2 Hijriah, dan juga perang Uhud yang terjadi pada 3 tahun Hijriah. Pada 3 Hijriah. Dan kita dari itu bisa mengambil suatu kita bisa mempelajari sejarah-sejarahnya, yaitu di mana sana kaum Amsal di sana memberikan percontohan bagi kaum muslimin. Dan selanjutnya yaitu perubahan dari kepemimpinan dari Rasulullah, yaitu dari segi agamanya, yaitu yang awalnya bangsa Arab di sana merupakan keseluruhan dari bangsa Arab itu agamanya itu menyembah berhala. Jadi sebelumnya itu keseluruhan bangsa Arab itu menyembah berhala, dan setelah Rasulullah menjadi pemimpin di sana itu bangsa Arab itu menjadi Islam yang setia, dan juga yang awalnya tidak mempunyai peri kemanusiaan, dan akhirnya itu menjadi manusia yang lebih terhormat. Dan dari segi politiknya, yang bangsa Arab tidak sebangsa dan tidak kesukuan, akhirnya di sana dipersatukan dengan pimpinan Rasulullah dalam Badar Islam, yang mana setelah itu sehingga dalam waktu yang singkat bangsa Arab itu menjadi suatu bangsa yang besar yang dikagumi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan itulah perjuangan Rasulullah dalam kepemimpinan di Madinah. Rasulullah memimpin selama 11 tahun, yang mana itu 11 tahun itu ada di Makkah dan juga di Madinah. Beliau dapat mempersatukan Jazirah Arab dengan akhlak beliau dan budi pekerti beliau yang baik. Itu beliau dapat menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Setelah Rasulullah wafat, di sana kepemimpinannya diganti oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin selama 2 tahun, karena pada saat itu umurnya sudah sepuh, yaitu 80 tahun. Beliau memimpin mulai dari 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Dan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ini, perluasan wilayahnya bukan hanya di Madinah, tapi sampai di Jazirah Arab, bahkan sampai di Afrika. Umar bin Khattab memimpin selama 10 tahun, masa kepemimpinannya selama 10 tahun, yaitu mulai dari 13 Hijriah hingga 23 Hijriah. Hasilnya itu perluasan wilayahnya sampai di Madinah, Mesir, serta Jazirah Arab. Yaitu beliau menguasai Kufah, Syria Utara, Palestina, dan juga Damaskus. Dan di sana pusat peradabannya berada di Madinah, yang di setiap wilayahnya itu ada gubernur-gubernurnya. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab di sini, kepemimpinannya itu berjalan dengan aman dan damai, tidak ada suatu peperangan maupun pemberontakan. Lah, pada Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan barulah terbentuk
menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu Muawiyah Bani Umayyah, yaitu yang tidak terima dengan yang mendukung, jika Muawiyah ini mendukung kepemimpinan Utsman bin Affan. Sedangkan Bani Abbasiyah itu tidak mendukung kepemimpinan Utsman bin Affan karena tidak dari yang menjadi pemimpin, tidak dari golongan Abbasiyah, yang mana Abbasiyah di sana merupakan keturunan dari kakeknya Nabi, yaitu Bani Hasyim. Lah, pada masa Utsman bin Affan inilah terjadi dua bagian, yaitu terbentuklah dua kubu. Dan setelah itu, yaitu pada masa Utsman bin Affan, beliau dapat membentuk armada laut atau angkatan laut. Jadi pembentukan angkatan laut yang pertama itu pada masa Utsman bin Affan, dan juga beliau berhasil melakukan pembukuan Al-Quran karena di sana ada perbedaan di dalam qiraahnya. Dan beliau wafat karena dibunuh oleh orang yang tidak suka dengan kepemimpinan beliau, dan beliau hanya memimpin selama 12 tahun. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa Sayyidina Ali ini beliau sudah memikul beban yang berat karena sebelumnya yaitu sudah ada pembunuhan pada Utsman bin Affan. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadilah suatu peperangan, itu Perang Jamal, yang mana di sana Perang Jamal itu dikomandani oleh istri Nabi, yaitu Siti Aisyah. Ada 3 penuntut, yang diantaranya yaitu 3 penuntut itu Siti Aisyah, Tolha, dan juga Zubairah. Lah, 3 penuntut ini menuntut untuk mencari si pembunuh nama Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi perang ini dinamakan Perang Jamal. Dan setelah itu ada perang lagi, yaitu Perang Siffin, yang mana Perang Siffin ini yaitu dikomandani oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini membangkang atau tidak terima dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, karena yang menjadi pemimpin bukan dari golongan Muawiyah bin Abi Sufyan di sana atau Bani Umayyah. Dan setelah itu masih ada peperangan lagi, yaitu Perang Nahrawan. Jika tadi pada saat perang yang dikomandani Muawiyah itu yaitu Perang Siffin, namanya Perang Siffin, dan yang selanjutnya yaitu ada perang lagi, yaitu Perang Nahrawan, yang mana Perang Nahrawan ini antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini yaitu kaum yang keluar dari Syiah, yang mana Syiah itu kaum yang mendukung penuh pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Perang Siffin itu masih ada Perang Nahrawan. Dan setelah itu pada masa Ali bin Abi Thalib ini tidak ada perluasan wilayah. Karena apa? Karena pada saat itu terjadi suatu pemberontakan yang berkepanjangan atau peperangan yang berkepanjangan. Jadi pada masa ini tidak ada suatu perluasan wilayah. Padahal di sana Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang cerdas. Rasulullah di sana mengakui bahwa Madinah itu sebagai gudang ilmu dan gerbangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi beliau tidak dapat melakukan suatu perluasan wilayah atau tidak dapat melakukan banyak perubahan karena ya adanya banyak suatu pemberontakan dan juga suatu masalah yang berkepanjangan begitu. Jadi beliau tidak dapat melakukan perluasan wilayah, dan juga beliau hanya dapat memimpin selama 5 tahun. Lah, dan itulah sejarah dari kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin atau 4 khalifah. Kita dapat mentelaati
yaitu dari perjalanan 4 khalifah. Yang jika pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan juga Utsman bin Affan di sana aman dan damai, tidak ada suatu pemberontakan. Sedangkan pada masa mulai dari Utsman bin Affan hingga Ali ini, yaitu mulailah ada suatu peperangan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.